Baik, dari pemohon banding bisa mendengar? Baik, Majelis yang mulia, Mhm. bisa. Terima kasih, Majelis. Baik, dari terbanding? Terdengar jelas yang mulia. Baik, sidang pemeriksaan sengketa banding atas nama pemohon banding PT Bank Pembangunan Daerah NTT nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari terbanding yang mewakili siapa? Dengan saya Yoga Adi Krisna. Baik, dari pemohon banding? Baik, Majelis yang mulia, pemohon banding diwakilkan oleh kuasa Edward. Ya. Baik, sebelum sidang dimulai, majelis menyampaikan dulu mohon maaf lahir batin ya, karena masih dalam suasana syawal. Eh, Mohon maaf lahir batin juga yang mulia. Sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin juga yang mulia. Terima kasih. Sama-sama. Baik, agenda hari ini penyampaian pendapat akhir ya, terbanding dan pemohon. Benar yang mulia. Pemohon sudah? Ya, Baik. sudah kami persiapkan yang mulia. Sudah diupload belum, Pak? Sudah yang mulia. Di mana? Di Dropbox Oh, Panitera Majelis Hakim oh, di, 14A, Majelis. di Dropbox ya, Pak ya? Iya, Majelis. Baik. Pemohon banding. Oke, sudah ada. Terbanding. Oke, sudah ada juga. Baik, karena masing-masing pihak sudah menyampaikan pendapat akhir, eh, majelis hanya akan memberikan kesempatan pada sidang hari ini kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan secara singkat pendapat akhirnya, kesimpulan akhirnya. Dimulai dari pemohon banding terlebih dahulu, silakan pemohon. Singkat aja Pak ya, nggak usah dibacakan semua. Ya. Oke. Baik, Majelis yang mulia, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Dalam hal ini kami ingin menjelaskan kesimpulan akhir kami terkait proses persidangan ini. Pertama, kami ingin menginformasikan terkait koreksi positif biaya bunga sebesar 9,1 miliar dan yang terdiri dari 7 koreksi dan koreksi negatif atas hak guna sebesar 9,1 miliar. Dalam ini kami ingin menjelaskan majelis bahwa dalam proses persidangan kami telah menjelaskan pemohon banding dapat dipastikan telah menerapkan PSK 73 tentang sewa untuk tujuan akuntansi dan telah menerapkan KMK 1169 terkait perpajakan yang mana seluruhnya telah kami jelaskan. Kedua, kami ingin jelaskan majelis, biaya terkait sewa tanah gedung, kendaraan ATM, dan center EDC merupakan biaya yang benar terjadi dikeluarkan pemohon banding untuk kegiatan mendapatkan menagih pemelihara penghasilan. Dalam hal ini, kami telah buktikan dan jelaskan bahwa tidaklah mungkin seluruh biaya terkait jasa tersebut tidak dilakukan oleh kami karena berhubungan langsung dan telah tunduk kepada pasal 6 Undang-Undang PPH yang di mana dijelaskan secara jelas mengenai biaya sewa. Dalam hal ini, kami ingin pastikan biaya sewa itu memang harus dikeluarkan oleh kami dan terkait dengan bidang usaha kami. Kemudian kami ingin menjelaskan dasar koreksi terbanding atas transaksi sewa terkait PSK 73 di dalam SPHP adalah pasal 6 ayat 1 Jungto 12 ayat 3. Dalam hal ini kami ingin menjelaskan bahwa Undang-Undang pasal 6 ayat 1 huruf 3 huruf A angka 3 dijelaskan biaya sewa termasuk dalam biaya langsung sehubungan dengan mendapatkan menagih dan diperbolehkan sebagai penghasilan bruto. Dalam hal ini kami ingin jelaskan terbanding telah setuju bahwa biaya sewa merupakan sesuai dengan kegiatan usaha dan dapat dibebankan oleh kami dan kondisi tersebut telah sejalan mengacu kepada SPHP dan risalah pemeriksaan yang diterbitkan oleh pihak terbanding. Oleh sebab itu, kami ingin menjelaskan berdasarkan data-data tersebut dan peraturan yang berlaku tidak terdapat pelanggaran hukum pajak, khususnya Undang-Undang PPH yang dilakukan oleh pemohon banding. Oleh sebab itu, kami ingin menjelaskan bahwa hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia dikarenakan tidak terdapat pelanggaran apapun terhadap ketentuan hukum, maka pemohon banding semestinya juga tidak dapat dikenakan sanksi dalam hal ini koreksi fiskal oleh pihak terbanding. Kami ingin jelaskan majelis hakim, terbanding kurang memahami koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemohon banding terkait biaya sewa tersebut. Kami ingin jelaskan mengacu pada persidangan sebelumnya dan pendekatan sebab akibat dalam persiapan SPT kami mengacu pada PSK 73, kami ingin jelaskan dalam konteks sebab bahwa kami telah melakukan perhitungan pembiaya bunga sebesar 9,1 dan biaya penyusutan sebesar 2,4. Sementara itu seluruh pembayaran sewa guna usaha tanpa hak khusus berdasarkan kontrak yang telah dibayar dan terutang mengacu kepada KMK 119 ada sebesar 44,8 miliar. Maka sebagai akibatnya mengacu kepada pasal 6 ayat 1 dan KMK 119, pemohon banding melakukan koreksi
fiskal negatif sebesar 9,2 miliar. Hal ini terapkan pemohon banding untuk menyesuaikan biaya sewa komersial yang baru diakui sebesar 35 untuk menjadi biaya fiskal sebesar 44,8. Namun demikian, dalam proses pemeriksaan keberatan tanpa sebab dan pembuktian mengacu kepada konteks pendekatan sebab, terbanding tidak mengakui pembebanan biaya bunga sebesar 9,1 melalui koreksi fiskal positif, sementara tanpa pertimbangan akuntansi dan fiskal, terbanding tidak mempertimbangkan dan tidak mengabaikan biaya penyusulan sebesar 2,6,4 dan nilai pembayaran berdasar kontrak sebesar 44,8. Dalam konteks pendekatan akibat tanpa dasar hukum, terbanding membatalkan koreksi fiskal negatif kami yang telah kami jelaskan di dalam SPT sebesar 9,2 sebagai penerapan koreksi positif. Tujuan terbanding dalam hal ini adalah bukan meluruskan dalam mengacu kepada Undang-Undang Peraturan Perpajakan dan PSK 73, namun melakukan koreksi hanya untuk membatalkan seluruh transaksi sewa kami. Dalam hal ini dapat diketahui terbanding kurang memahami penerapan PSK 73 secara Ya, komersial. mungkin bisa dipersingkat aja Pak poin-poinnya. Ya, Majelis, kami juga ingin menjelaskan bahwa terkait bukti pendukung, kami telah jelaskan di dalam proses pemeriksaan keberatan dan dalam proses persidangan ini, bahwa seluruh bukti pendukung telah kami buktikan melalui formalitas dokumen dan melalui penjelasan materi pada persidangan ketiga mengenai rincian PSK 73 dan pendekatannya pada format tabel yang ada di dalam PSK 73 tersebut. Dalam hal ini kami ingin menjelaskan bahwa pendapat dari terbanding bahwa kami tidak memberikan dokumen adalah bertentangan dengan KUH per 1865, 66, dan 87. Kemudian kami ingin menjelaskan bahwa format tabel yang telah disajikan oleh pihak terbanding adalah hanya format tabel mengacu kepada pelatihan-pelatihan akuntansi yang mana makin menjelaskan bahwa pihak terbanding tidak memahami PSK 73 yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan tidak memahami proses bisnis dalam proses wajib pajak. Kemudian kami ingin menjelaskan Majelis Hakim terkait penjelasan pihak terbanding mengenai masa transaksi PSK 73. Kami ingin menjelaskan bahwa proses pemeriksaan ini pada tahun 2021 dan proses masa transisi itu yang terdapat pada tahun buku 2020 adalah menjadi tidak relevan dijadikan dasar argumentasi oleh pihak terbanding untuk melakukan koreksi. Karena pada dasarnya kami telah menyajikan data tersebut dan sampai sekarang atas data yang kami sajikan tidak terdapat bantahan oleh pihak terbanding. Kemudian Majelis kami ingin menjelaskan bahwa koreksi biaya sewa PSK 73 adalah bersifat beda waktu. Dalam hal ini kami telah menjelaskan itu dan kami telah memberikan penjelasan bahwa tahun 2021 kami melakukan koreksi beda waktu negatif dan kemudian beda waktu positif pada tahun 2022 dan 2023. Berdasarkan penjelasan ini kami ingin menjelaskan bahwa pihak terbanding tidak memahami mengenai PSK 73 dan konseptualnya secara beda waktu dalam hal perpajakan. Kami ingin menjelaskan bahwa penerapan PSK 73 di dalam koreksi terbanding yang melakukan koreksi beda tetap adalah suatu koreksi yang bertentangan dengan undang-undang dan dapat dipastikan tidak pernah dapat dibuktikan oleh pihak terbanding. Kemudian Majelis kami ingin menjelaskan dalam proses pemeriksaan keberatan dan proses persidangan ini bahwa seluruh data pendukung telah kami berikan dan dari seluruh data pendukung tersebut tidak terdapat satu bantahan oleh pihak terbanding. Oleh sebab itu kami dapat menyimpulkan bahwa data pendukung kami telah disajikan dengan tepat dan telah sesuai dengan dalil koreksi pihak terbanding. Namun demikian di sisi bersamaan kami tidak melihat bahwa terdapat satu data pendukung yang pernah disajikan oleh pihak terbanding dan itu sesuai dengan koreksi yang terdapat dalam KEP 208. Oleh sebab itu mengacu kepada KUP pasal 12 ayat 3 Jungto Undang-Undang PP 69 dan 76 dapat dibuktikan bahwa kami telah menjelaskan dua alat bukti terkait koreksi ini. Namun demikian pihak terbanding tidak pernah memberikan dokumen apapun terkait pembuktian ini. Kemudian Majelis, mohon izin kami lanjutkan pada koreksi selanjutnya yaitu koreksi positif atas biaya penyusunan sebesar 4,5 miliar. Dalam hal ini kami ingin singkat aja Pak ya. Ya, baik Majelis. Terima kasih Majelis. Terbanding dalam hal ini yang menjadi prinsip adalah telah salah menggunakan harga pokok perolehan dan aktiva tetap yang dimiliki pemohon banding. Oleh sebab itu, karena harga perolehan telah salah, maka tidak dimungkinkan koreksi pemeriksa dalam konteks penyusunan adalah benar. Kemudian di dalam proses pemeriksaan kami telah memberikan dokumen-dokumen terkait dan dalam proses persidangan ini dan menjelaskan di mana terletak ketidakbenaran koreksi fiskal dari pihak terbanding dan di mana kebenaran dari laporan keuangan dan SPT yang telah kami laporkan. Kemudian kami ingin menjelaskan Majelis Hakim, terbanding telah merubah kelompok harta dan masa manfaat tersebut tanpa didukung dasar hukum yang jelas. Kami telah jelaskan bahwa dasar persiapan kami terhadap SPT dan penyusunan adalah pasal 11 dan PMK 96. Namun demikian dalam proses pemeriksaan terbanding tidak pernah bisa menjelaskan
mengenai perubahan kelompok harta yang dilakukan olehnya, baik dari kelompok 1 menjadi 2 dan 3 maupun dari kelompok 2 menjadi 3. Perubahan masa manfaat dilakukan oleh terbanding tidaklah tepat karena tidak didukung oleh dasar hukum dan tidak pembuktian apapun. Kemudian kami ingin menjelaskan bahwa selama proses persidangan kami telah memberikan dokumen dan menjelaskan bahwa rincian yang kami lakukan telah inline dengan SPT dan laporan keuangan, dan kami telah melakukan perhitungan secara konsisten dengan taat asas. Kemudian kami ingin menjelaskan kekeliruan berikutnya dari pihak terbanding adalah bahwa tahun 2017 dan 2019 terjadi pemeriksaan oleh KPP Pratama, Kupang, dan di dalam SPHP dan SKP telah dijelaskan bahwa tidak terdapat koreksi biaya penyusutan. Berdasarkan hal ini kita dapat pastikan karena tahun buku 2017 dan 2019 adalah telah final, maka tidak dimungkinkan bagi pihak terbanding untuk melakukan perubahan perhitungan ulang, perubahan masa manfaat dan kelompok untuk untuk aktiva tetap yang diperoleh tahun 2017 sampai 2019. Dalam hal ini mengacu kepada KUP pasal 13 bahwa hasil pemeriksaan tersebut selain sudah daluarsa dan telah final karena tidak terjadi proses upaya hukum. Kemudian Majelis Hakim, mohon izin kami jelaskan terkait koreksi ketiga adalah koreksi positif atas biaya promosi sebesar 879 juta. Kami ingin jelaskan biaya promosi merupakan biaya yang berkaitan dengan industri kami, dan kami telah jelaskan di dalam proses persidangan keberatan dan pemeriksaan bahwa transaksi itu telah dilakukan kami oleh koreksi positif pada laporan keuangan halaman 82, dan kemudian kami telah memberikan rincian atas koreksi tersebut, dan memang telah kami lakukan koreksi fiskal. Kemudian kami juga telah membuktikan di dalam ruang persidangan bahwa biaya promosi sebesar 87,8 juta tersebut telah masuk di dalam SPT kami dan perhitungan fiskal kami, yaitu Form 177112. Namun demikian dalam proses pemeriksaan pihak terbanding tetap melakukan koreksi fiskal yang kita bisa dapat pastikan bahwa koreksi fiskal tersebut harus dibatalkan karena terbanding melakukan koreksi fiskal sebanyak 2 kali. Terima kasih Majelis, kami akan melanjutkan pada koreksi selanjutnya adalah koreksi positif biaya lainnya sebesar 2,450. Ya, kami ingin jelaskan Majelis terkait transaksi ini, akun 62231 biaya lainnya dilakukan hanya dengan cara mengkoreksi sebagian. Dalam hal ini telah dipastikan oleh kedua belah pihak bahwa transaksi akun ini telah sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dan tujuan 3M. Kemudian di dalam proses pemeriksaan, pemeriksa terbanding telah menimbulkan koreksi fiskal yang pada dasarnya bahwa bahwa transaksi ini merupakan transaksi net off atau penyesuaian yang dimana pada akhirnya akan bernilai nol. Tapi namun demikian dalam proses pemeriksaan terbanding tidak menyajikan sebagian transaksi itu atau sengaja tidak ditampilkan sehingga seakan-akan terlihat bahwa ada transaksi dan dijadikan koreksi fiskal positif. Dalam hal ini kami ingin pastikan bahwa apabila transaksi penyesuaian tersebut ditampilkan atau dipertimbangkan oleh terbanding, maka tidaklah mungkin terdapat koreksi fiskal ini. Dan kami ingin tambahkan bahwa seluruh transaksi pada akun 66231 atas biaya lainnya sebesar lainnya tersebut telah dipastikan dalam proses pemeriksaan dan keberatan tunduk pada pasal 6 dan tujuan 3M. Kemudian Majelis Hakim terkait koreksi positif biaya operasional lainnya sebesar 6,39 miliar. Kami ingin menjelaskan bahwa transaksi ini telah kami berikan dokumennya dan terdiri dari beberapa transaksi. Kemudian dalam proses pemeriksaan kami telah memberikan dokumen ini dan telah dipahami di luar koreksi fiskal ini merupakan biaya yang sesuai dengan 3M dan tunduk pada pasal 6. Namun demikian sekali lagi kami jelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan transaksi ini merupakan transaksi net off dan atau penyesuaian yang mana apabila dijumlah pada akhirnya akan plus minus dan berjumlah 0. Namun demikian dalam proses pemeriksaan transaksi tersebut ditampilkan sebagian atau disajikan sebagian oleh pihak terbanding sehingga terlihat memiliki jumlah. Dapat kami pastikan bahwa transaksi ini berjumlah 0 dan transaksi ini pada substansinya tunduk pada pasal 6 dan tujuan 3M. Oleh sebab itu koreksi yang dipersiapkan oleh pihak terbanding dengan tidak berdasarkan peraturan perpajakan dan undang-undang dan dokumen pendukung tapi hanya tidak menampilkan transaksi seluruhnya adalah merupakan koreksi yang harus dibatalkan. Lebih lanjut Majelis, mohon izin kami jelaskan, apabila kita melihat proses persidangan dari awal akhir dan kita bercermin dari proses pemeriksaan dan keberatan, mengacu pada fakta-fakta hukum pajak yang berlaku, berdasarkan pasal 12 ayat 3 KUP, jungto pasal 69 Undang-Undang PP dan pasal 76, kami dapat membuktikan bahwa seluruh koreksi fiskal yang dipersiapkan oleh terbanding adalah tidak tepat,
dan kami telah menyajikan seluruh dokumen pendukung tersebut secara rinci dan dapat dipastikan dapat menjelaskan ketidakbenaran koreksi tersebut. Kemudian kami ingin memberikan catatan bahwa atas seluruh dokumen pendukung yang kami berikan, tidak satu pun yang dibantah oleh terbanding dalam proses persidangan ini. Yang dapat kita bisa simpulkan bahwa adalah proses dokumen pendukung yang kami berikan pada proses persidangan dan juga yang sudah kami berikan dalam proses pemeriksaan keberatan adalah benar adanya dan telah membantah dalil koreksi dari terbanding. Kemudian majelis, kami ingin menambahkan, mengacu pada proses pemeriksaan dan keberatan yang diterapkan oleh pihak pemohon terbanding, kami melihat bahwa terbanding melakukan proses pemeriksaan tersebut dengan tidak cermat dan tidak tunduk pada prosedur. Oleh sebab itu, mengacu kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, mengacu kepada Pasal 10 Ayat 1, Pasal 52 Undang-Undang AP, Pasal 6 dan 56 dan 66, kami memohon kepada Majelis Hakim dikarenakan dikarenakan asas ketidakcermatan oleh pihak terbanding dalam proses pemeriksaan dan dalam proses menyajikan koreksi fiskal, maka seharusnya berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Cap 0028-Cap-PJ-WPJ.31-2024 harus dibatalkan demi hukum. Terima kasih majelis, kami telah menjelaskan seluruhnya dan kami telah memberikan dokumen dan penjelasan yang dimohonkan oleh majelis. Kami berharap permohonan kami dapat dikabulkan seluruhnya. Terima kasih majelis yang mulia. Baik, terima kasih pemohon. Silakan di-close lagi. Baik, dari terbanding silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kami dari terbanding ingin menyampaikan tanggapan akhir mulai dari sengketa yang terkait dengan PSAK 73. Dapat kami sampaikan bahwa PSAK 73 berkaitan dengan kewajiban pasal 28 Undang-Undang KUP, yaitu buku catatan dokumen wajib disimpan dan diberitahukan saat pemeriksaan selama proses pemeriksaan sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang KUP. Di dalam PSAK 73 disebutkan bahwa wajib pajak atau entitas wajib salah satunya di paragraf 53 adalah mengungkapkan total pengeluaran kas untuk sewa. Dan ini juga selaras dengan paragraf 54, yaitu yang diungkapkan adalah dalam bentuk format tabel atau format lain yang lebih baik. Dan ini juga selaras dengan ketentuan dengan KMK 1169 tahun 91 bahwa perhitungan secara fiskal harus dihitung melalui pembayaran kas. Artinya dari peraturan-peraturan di atas, pemohon banding harusnya bisa menyajikan rincian perhitungan berapa kas yang sudah dikeluarkan beserta rincian dan dokumen pendukungnya. Sedangkan yang terjadi adalah pemohon banding hanya mengkoreksi negatif 9 miliar dan menambahkan dengan biaya bunga 9 miliar sehingga total 44 miliar. Dan total 44 miliar tersebut tidak pernah ada rincian pembayaran kasnya. Dan sesuai dengan ketentuan PSAK, rincian itu harus berdasarkan per kontrak, per masing-masing kontrak. Jelas, di dalam paragraf PSAK, paragraf 2 dan paragraf 9, disebutkan bahwa penilaian tentang PSAK 73 financial list atau operating list itu didasarkan per kontrak. Jadi, rincian pembayaran sewa dan bukti pendukungnya yang menjadi beban fiskal selanjutnya seharusnya disajikan pemohon banding dalam bentuk format. Sehingga menurut kami tidak benar bahwa nilai 44 miliar tersebut sudah dibuktikan oleh pemohon banding. Terkait dengan beda waktu, dapat kami sampaikan bahwa beda waktu juga hanya bisa diteliti atau dipastikan kebenarannya apabila disajikan per kontrak. Sama seperti depresiasi, tidak bisa ditampilkan per tahun. Dalam depresiasi, pasti disampaikan per aset. Dalam hal ini, pemohon banding seharusnya dapat menampilkan beda waktu per kontrak. Karena yang menjadi dasar sebagai PSAK 73 adalah suatu kontrak. Kemudian terkait dengan hasil pemeriksaan bahwa kami sudah menyampaikan di lampiran closing ini juga kami sampaikan kembali bahwa kami menyampaikan permintaan peringatan 1, peringatan 2 dan berita acara dan kami lampirkan sebagai bantahan bahwa pemohon banding telah menyerahkan semua yang diminta oleh pemeriksa. Dalam risalah pembahasan akhir juga disebutkan bahwa kami bacakan bahwa wajib pajak maupun pemeriksa tidak dapat merinci rekonsiliasi antara perhitungan beban secara komersial dan fiskal atas masing-masing aset, atau yang dimaksud di sini adalah untuk masing-masing kontrak yang menjadi kewajiban pemohon banding. Oleh karena itu kita koreksi sebagian, yaitu untuk biaya bunga kami koreksi, sedangkan biaya penyusutan tidak kami koreksi. Kenapa? Untuk memberikan keadilan kepada wajib pajak. Padahal kita bisa koreksi semuanya karena tidak ada bukti pendukungnya. Namun pemohon banding hanya melampirkan bukti berupa sampel kontrak yang menunjukkan bahwa
ada hubungan biaya-biaya tersebut dengan 3M namun hanya sebagian, sehingga kami koreksi juga sebagian, Yang Mulia, yaitu terkait biaya bunganya karena tidak ada bukti berapa present value dihitung dan berapa nilai suku bunga yang dihitung, sehingga kami kenakan koreksi hanya di biaya bunga sewa tersebut dan beserta koreksi fiskal negatifnya. Itu untuk yang terkait dengan PSAK 73. Terkait dengan penyusutan, yaitu sebesar 4,5 miliar sekian, dapat kami sampaikan bahwa dasar perhitungan kami adalah atas data-data yang setelah diserahkan oleh pemohon banding di saat pemeriksaan. Dan di saat pemeriksaan pula, pemohon banding telah setuju atas koreksi kami. Dan kami lampirkan di risalah pembahasan. Lalu kemudian di proses persidangan ini memberikan data baru yang menurut kami tidak pernah diuji kebenarannya tentang perhitungan biaya-biaya penyusutan tersebut. Sehingga menurut kami berdasarkan pasal 26A ayat 4 Undang-Undang KUP seharusnya data tersebut tidak dapat dipertimbangkan. Kemudian terkait penggolongan kelompok, kami sesuai dengan PMK 96 telah mengelompokkan data-data tersebut dan kami sudah terangkan secara tertulis. Mungkin kami tidak usah bacakan satu persatu. Lalu lanjut ke koreksi berikutnya, yaitu dikoreksi tentang biaya promosi senilai 800 juta. Lalu ada biaya operasional lainnya dan biaya operasional lainnya dan biaya lainnya. Kami sampaikan bahwa data-data atau keterangan yang disampaikan oleh pemohon banding dalam persidangan tidak pernah disampaikan dalam pemeriksaan, sehingga seharusnya berlaku ketentuan 26 ayat 4. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sudah sampaikan secara tertulis. Terima kasih atas kesempatannya. Dan Baik, terima kasih terbanding. Baik, karena masing-masing pihak sudah menyampaikan pendapat akhirnya, dengan demikian majelis bisa mencukupkan sidang pemeriksaan ini. Sebelum itu majelis ingatkan kepada pemohon banding untuk membaca kembali fakta integritasnya, dan majelis juga ingatkan kalau ada pihak-pihak yang mengaku mengatasnamakan hakim, ya kemudian panitera pengganti, pejabat, pegawai, staf pengadilan pajak yang menghubungi kemudian meminta imbalan tertentu terkait dengan sengketa ini agar dengan tegas ditolak, karena hal itu tidak benar dan bukan berasal dari kami, ya, dan agar dilaporkan pada pihak yang berwenang kalau memang ada hal seperti itu. Mohon ya. Baik, Ibu. Baik, dengan demikian sidang pemeriksaan sengketa banding atas nama pemohon banding PT Bank Pembangunan Daerah NTT untuk PPh Badan majelis nyatakan cukup sidang pemeriksaannya dan sidang ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Majelis Yang Mulia. Sama-sama.